panjang dan tentunya 4 kali final, yang 4 kali ketemu dengan Thailand di partai final. Tahun 91 kita menjadi juara, kemudian di tahun 1997 kita kalah 2-4, dan di tahun 2013 ketika era kelompok usia kita juga kalah 0-1 menghadapi Thailand. Ini final kedua ketika SEA Games menggunakan kelompok umur. Dan kita kalau bicara di kelompok umur, sebenarnya kita adalah tim yang cukup kompetitif, dan itu diperlihatkan di sepanjang fase grup. Kemudian di semifinal kita bisa mendapatkan hasil sempurna, tidak terkalahkan. Jadi saya pikir itu menjadi modal yang sangat bagus sekali. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana line up dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan, terutama kecuali Muhammad Haikal yang tampil sebagai starter. Witan adalah pemain yang syarat pengalaman 2 kali sebagai finalis di Piala AFF dan kemudian finalis di SEA Games tahun 2019. Ya, tentunya masih menyimpan Ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama, dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu menuntaskan dahaga gelar bagi sepak bola Indonesia. Terakhir kita ingat tahun 91 kita mendapatkan medali emas. Dan tentunya Thailand banyak membangku cadangan pemain-pemain inti seperti Leo James, Anan, dan juga Puraset. Ya, Itzara sangat confident dengan pemain yang diturunkan. Antara saya, kemudian ada Ajit Paul, dan Cahayapait, dan tentu saja tadi sempat saya sebutkan bagaimana Canarong adalah pemain yang perlu diwaspadai. Ya, masih menyimpan Anan, masih menyimpan Puraset, dan juga masih menyimpan Leo James yang tentunya akan menjadi strategi pelatih berusia 42 tahun, yaitu Itzara Sritaro. Salah satu pertandingan tentu akan sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Kambi adalah salah satu orang atau biang keladi diusirnya para pemain Indonesia. Ada 3 pemain saat itu, yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Firza Andika yang saat itu dikartu merahkan oleh wasit. Ini adalah pertemuan ke-24 sepanjang sejarah sejak pertama kali bertemu di tahun 77 dari Tirasak, dan harus mendapatkan kartu kuning, Bung Mar. Iya, menurut saya ini keputusan yang terlalu terburu-buru ya Hernando. Bahkan dia mungkin ini bentuk bagaimana kepanikan, bentuk bagaimana pressure awal yang dilakukan oleh Thailand sudah membuat barisan pertahanan kita menjadi agak sedikit panik ketika mendapatkan serangan seperti ini. Itzara, pelatih Thailand tadi sedikit 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Oh, hati-hati Indonesia, ini yang sangat dikhawatirkan dari Indonesia, dan seperti ini Bung Maruf. Iya, sulit sekali untuk mengantisipasi umpan-umpan silang. Iya, umpan-umpan silang, kemudian juga bola crossing seperti ini. Ditambah lagi memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk ketika mereka mencetak gol ke gawang Myanmar juga melalui sundulan seperti ini. Pergerakan yang dilakukan oleh Taufani, peluang yang terbaik untuk Indonesia melakukan tekanan balik sebenarnya, Bung Mar. Iya, ini adalah kesempatan terbaik ya, bagaimana Taufani dalam posisi untuk siap untuk berlari, tapi Cahayapait melakukan sebuah aksi menarik baju, menahan badan dari Taufani sehingga serangan yang sangat-sangat apik tadi. Iya, terutama bagaimana umpan 1-2 kombinasi yang dilakukan Ramadan Sananta, kemudian eksekusi, keberanian melakukan mendribling bola yang dilakukan oleh Marcelino, membuat tekanan demi tekanan kembali bisa dilakukan Indonesia ke pertahanan dari Thailand. Memotong umpan Masuk Ferdinand, umpan terobosan langsung, kosong sendirian. Lepas dari posisi offside, Tirasak. Hati-hati Indonesia, meskipun tidak gol, tapi umpan-umpan di belakang, pemain belakang ini yang sangat berbahaya, Bung Maruf. Iya, bola-bola daerah ya, sangat berbahaya. 2 kesempatan kita mendapatkan pressure dari situasi seperti ini, dan ini seperti mungkin memang menjadi salah satu cara Thailand untuk menekan pertahanan dari Indonesia. Sananta pun gagal. Jangan balik lagi. Teguh syuting langsung. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Komang Teguh Trisnanda. Syuting dari jarak yang sangat jauh, hampir saja membahayakan gawang dari Sophonwit rakyat tadi, Bung Maruf. Sebuah tembakan yang sangat berani, tembakan yang tentu saja tembakan spekulasi, tapi mungkin kita saksikan dia melihat posisi dari penjaga gawang Sophonwit tadi sudah sedikit maju ke depan.
Dewangga. Oh, panjang berbahaya. Sudah langsung. Oh, gol! Ramadan Sananta mencetak gol pertama buat Indonesia. Gol pertama Indonesia. Gol Kampan Sananta secara keseluruhan di SEA Games 2023 ini. Pemuda asal Daeng, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, sukses mencetak gol pertama buat Indonesia untuk menjaga keunggulan sementara 1-0 Indonesia atas Thailand pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Maro. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga, dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand, Song Chae Ting Cham tadi. Kita saksikan aksi kekecewaan, tapi apapun itu Ramadan Sananta yang membelokkan bola. Berhasil dihentikan oleh Rizky. Fajar Faturrahman kembali umpan panjang arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Jonathan Kennedy. Protes Jonathan Kennedy. Jonathan Kennedy bisa dibilang yang rusuh saat 2021 yang mengakibatkan 3 pemain Indonesia mendapatkan kartu. Oh, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran ya, jelas pelanggaran. Jelas pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Kennedy. Dan menurut saya yang menarik adalah Ramadan Sananta langsung pergi, tidak melayani provokasi yang dilakukan ya, karena itu sangat penting dan dia langsung meninggalkan bagaimana Kennedy melakukan protes dan dia tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Kennedy. Yang sangat cantik dilepaskan oleh Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Ya, kita lihat sebuah kombinasi lagi-lagi serangan dari Rizky Ridho diberikan kepada Witan Sulaiman, menyayat dari sisi kiri, tembakan dari sisi kiri, dan kita saksikan bagaimana dari sayangnya Ramadan tidak bisa sedikit memoles bola tadi, Bung. Kirasak dipotong oleh Marcel Ferdinand. Pelanggaran dilakukan, kita lihat, oleh Chad Mompol. Ganjal dengan keras pergerakan dari Marcel Ferdinand. Ya, jangan buru-buru bangun, Marcel Ferdinand. Beristirahatlah sejenak untuk bisa memulihkan kondisi dan tenaga. Ada Anan dan juga Canaro yang sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, ada lakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kini Canaro lagi serangan paling cepat dan Witan Sulaiman loncat di kaki Arfa. Serangan lagi yang offset. Hati-hati Indonesia. Loncat di kaki offset. Ada sekitar 7 pemain Thailand. Oh, keluar dari sana. Tinggi lagi. Oh, pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran tadi, Bung Ma'ruf. Padahal ada pemain Indonesia yang dorong tadi, Bung Ma'ruf. Taufani tadi sepertinya mendapatkan dorong. Kita saksikan di sini. Oh, lepas kita lihat Cahaya Pipat. Cutback, oh jelas Kambi mendorong tadi. Cahaya Pipat melakukan cutback. Kambi berusaha mengejar dan mendorong tadi, Bung Ma'ruf. Ini gangguan ya. Gangguan Gangguan pada penjaga gawang sepertinya Kambi. mengenai kepala dari Taufani. Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan gol! Gol! Yes! Alhamdulillah! Kembali Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand, Bung Ma'ruf. Iya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini, sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa. Berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Kennedy dan juga Song Chae Ting Cham, sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Song Konwit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja ini, Bung Ma'ruf. Nampak sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol! Dari wasit Al-Matar Al-Hadli Hasim dari Oman di babak pertama. Indonesia unggul 2-0. Ke depan ada Ramadan Sananta, belum keluar lapangan pertandingan. Masih Ramadan Sananta sangat cepat berusaha berduel dengan Konkai.
Masih Ramadan Sananta di kotak penalti menunggu dukungan dari para pemain Indonesia, tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang datang mendekat Bung Maruf. Agak terlambat. Agak terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. dan agak terlambat. Kartu kuning buat Ramadan Sananta. Iya. Sangat merugikan Bung Maruf. Iya, sangat merugikan karena memang tadi harusnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Ramadan Sananta, pencetak gol timnas Indonesia di partai final babak pertama. Agak terlambat Witan Sulaiman memberikan support tadi karena memang Ramadan Sananta sangat cepat dan kemudian ada 3 pemain belakang dari Thailand yang membatasi pergerakan dari Ramadan Sananta. Benar-benar berusaha menggempur habis-habisan di babak kedua ini karena memang sudah tertinggal 2-0 Bung Maruf. Ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang babak pertama bahkan kayak kartu kuning karena tadi menarik jersey dari Hernando. Backup atau dukungan dari pemain Thailand lainnya Bung Maruf. Ya, ini adalah bukti kematangan, ketenangan dan mengambil keputusan yang sangat tepat ya, sangat berani yang dilakukan oleh Rizky Ridho karena ini adalah menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya, tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anan muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anan Nyot Sangwal, lompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyudu lebih bebas dan sangat leluasa. Ini bisa dibilang pergerakan berbahaya pertama, 2 kaki. dan menggunting. Betul. Ini yang membuat wasit kemudian titik arah, kemudian langsung berikan kartu kuning ya. Tapi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Puracet tadi memang sangat berbahaya. Serangan balik. Kartu kuning. Dan memang sebuah pelanggaran yang sangat keras. Sangat keras dilakukan oleh Apisin terhadap Irfan Johari. Telat sebenarnya. Mengambil setengah tiang tadi pada kaki pemain Indonesia Apisin. Datang kesebelasan Canarong berbaring masuk tidak. Oh Tuhan, tidak gol. Kembali ada. Oh, lemah tendangan kaki kirinya tadi. Cepat, karena masuk 2-1. Oh, kita tidak. Kembali Witan Sulaiman. Witan! Oh, Witan. Oh, Tuhan, tidak gol. Tidak gol. Oh, Witan Muhammad lagi yang kau dustakan Witan Sulaiman. Berdiri sudah sangat bebas. Dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tapi sprintnya kurang cepat Bung Maruf. Iya, dan laju bola memang lebih cepat lagi ya. Dan kemudian sayang sekali memang. Sudah capai nampaknya Witan Sulaiman. 2 pemain sudah berada dalam posisi untuk mengejar bola ya. Oh Tuhan. Nampaknya Yoksatkon menjadi target. Oh, di tengah kosong. Satkon. Sendirian. Puraset. Alhamdulillah. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia tadi Puraset. Bung Maruf. Beruntung tadi tendangan Puraset. Benar-benar dalam posisi yang tepat penjaga gawang Hernando Aris Sutaryadi. Alhamdulillah. Iya, lagi-lagi kita saksikan bagaimana aksi yang sangat baik dan Puraset memanfaatkan, membuang peluang sebenarnya Puraset. Hernando Ari menjadi penyelamat, posisi yang tepat, pelukan yang hangat untuk bola di final SEA Games tahun 2023. Forward langsung ke depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anan. Berbaringlah lebih lama dan kartu kuning Anan. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Kuat di sisi tenaga yang mereka miliki saat ini. Iya, terlepas kita lihat sangat baik Irfan Johari. Irfan Johari mencetak gol ketiga buat Indonesia. Alhamdulillah. Proses gol yang sangat cantik dari Irfan Johari. Semoga saja Indonesia Wah. Oh. Jadi perkelahian di antara kedua kesebelasan. Manajer timnas Indonesia yang terkena pukulan, Sumardi ya. Pak Sumardi, Polisi anggota polisi. Oh. Sama
juga koordinat apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Terlepas tadi Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah bermalu. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari. Koma. Oh, justru Koma yang mendapatkan kartu merah dan penjaga gawang. Oh, Kartu merah. Kartu merah. Jonathan Kambli kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya. Jonathan Kambli sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Kambli yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Ini adalah laga terakhir untuk Jonathan Kambli kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final menghadapi Indonesia. Tangan bebas Indonesia, Rizky Ridho langsung ke arah jalur pertahanan dan wasit Matar Ali Afri Al-Qasim dari Oman baru saja membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Perpanjangan waktu yang pertama 15 menit. Pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi dan mungkin Rio akan menempati posisi dari Haikal. Fajar shooting dan Fajar, alhamdulillah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2. Bung Maruf, syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Terlalu cepat kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit, kembali kepada Masunadan, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, shooting, oh tidak, oh Ananda Arif, tidak. Rumus Stadion Nasional Olimpik, pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Ponsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas, nampaknya pelanggaran dilakukan. Oh, nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah, luar biasa. Ya sudah bisa dipastikan, saya berani memastikan Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Umpan cepat Fajar Fatur Rahman, masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan oh tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat bebas dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib Bung Maruf.
Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Olympic Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menuntaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Ahmad Tensuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijilianto, Kapten ke-11 Alfari Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyano Putro tidak mampu mengalahkan Thailand.